Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati Ningsih dari UPTD SMPN 1 Sokobanah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Pada koneksi antar materi ini, saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah: pertama, penyesuaian cara belajar saya serta tugas dalam LMS untuk memahami setiap materi dalam modul dengan padatnya kegiatan atau tugas lain yang menjadi kewajiban saya. Kedua, mempelajari setiap materi dalam modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi terhadap pemahaman saya tentang pendidikan sebelum saya mempelajari materi tersebut. Ketiga, pelaksanaan aksi nyata modul 1.1 mengingat saya masih berstatus guru baru di sekolah saya. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri buat saya. Namun, dengan melakukan koordinasi serta kolaborasi dengan rekan guru di sekolah saya, akhirnya saya bisa melaksanakan aksi nyata modul 1.1. Keempat, mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak melalui LMS, berupa eksplorasi konsep secara mandiri, kegiatan diskusi melalui ruang kolaborasi bersama rekan calon guru penggerak dan fasilitator, serta kegiatan elaborasi bersama instruktur. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, saya mencoba memahami nilai dan peran guru penggerak serta mencoba melakukan refleksi apakah nilai dan peran tersebut sudah ada dalam diri saya. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah: pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan pernyataan tersebut, hal yang bisa kita garis bawahi adalah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah kegiatan menuntun. Hal ini sangat selaras dengan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, serta inovatif. Dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, maka kita akan mampu untuk menuntun murid dengan segala kodrat yang mereka miliki agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selain itu, agar kita bisa melaksanakan kegiatan menuntun, kita juga harus memiliki nilai mandiri. Dalam artian kita harus bisa melakukan kegiatan pengembangan diri secara mandiri. Seorang guru penggerak juga harus memiliki nilai kolaboratif. Artinya, kita bisa bekerja sama dengan sesama rekan guru untuk melakukan kegiatan menuntun terhadap murid. Selain itu, seorang guru penggerak harus memiliki nilai reflektif. Artinya, kita harus senantiasa bisa melakukan refleksi terhadap kegiatan menuntun yang telah kita lakukan untuk melakukan perbaikan pada kegiatan menuntun berikutnya. Seorang guru penggerak juga harus memiliki nilai inovatif. Artinya, kita harus senantiasa bisa melakukan inovasi agar kita bisa melakukan kegiatan menuntun dengan lebih baik. Selain itu, agar kita bisa melaksanakan kegiatan menuntun
Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara, kita juga harus bisa menjalankan peran guru penggerak, yakni menjadi pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid. Saat peristiwa-peristiwa tersebut terjadi, saya merasa seperti bagaikan seorang murid yang senantiasa harus selalu belajar. Ada beberapa hal yang membuat saya merasa harus selalu belajar. Yang pertama, banyak hal yang ternyata belum saya ketahui dalam pelaksanaan pendidikan, terutama dalam memberi tuntunan pada murid. Yang kedua, banyak nilai positif yang ternyata harus saya pupuk dan saya kembangkan dalam diri saya agar saya bisa memberikan tuntunan yang baik pada murid. Ketiga, saya menyadari bahwa banyak peran yang ternyata harus saya jalankan agar saya bisa mengantarkan murid-murid saya pada keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Saya merasa bagaikan seorang murid yang senantiasa harus selalu belajar. Pendidikan guru penggerak ini menjadi wahana utama bagi saya untuk belajar memupuk nilai-nilai serta menjalankan peran saya sebagai seorang guru penggerak. Sebelum peristiwa-peristiwa tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pendidikan hanya sebatas transfer ilmu yang mana pelaksanaannya hanya berorientasi pada teacher-centered. Artinya, pembelajaran berpusat pada guru. Murid adalah objek pembelajaran. Pendidikan hanya berorientasi pada aspek kognitif. Murid dikatakan berhasil jika telah mencapai apalagi melampaui KKM suatu materi pembelajaran. Saat ini saya berpikir bahwa pendidikan tidak hanya sebatas transfer ilmu. Namun, pendidikan adalah kegiatan menuntun segala kodrat yang ada pada diri murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar murid dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, sehingga murid tidak lagi menjadi objek pembelajaran, akan tetapi mereka menjadi subjek pembelajaran. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, namun pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi serta membantu murid untuk menebalkan garis samar-samar agar mereka dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan juga menuntun murid untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada saat ini saya juga berpikir bahwa saya harus mampu menjalankan peran saya, yakni menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach atau mentor bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Adapun pengembangan diri yang saya lakukan untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah: yang pertama, mengikuti setiap kegiatan pendidikan guru penggerak ini dengan sungguh-sungguh dari awal hingga akhir kegiatan, sambil lalu menerapkan apa yang saya peroleh dari setiap materi pada saat saya menjalankan tugas saya sebagai guru. Kedua, saya akan mengikuti kegiatan pengembangan diri lainnya berupa pelatihan tentang pelaksanaan Merdeka Belajar baik secara online maupun offline. Ketiga, saya memanfaatkan fasilitas dari kementerian, misalnya platform Merdeka Mengajar sebagai sahabat guru sekaligus sebagai salah satu media saya dalam belajar dan mengembangkan kompetensi saya. Saya juga melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, khususnya rekan sejawat dalam proses pembelajaran. Saya juga merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, salah satunya dengan belajar sambil bermain.
Saya juga mencoba memanfaatkan alam sekitar serta perkembangan teknologi sebagai media dalam kegiatan pembelajaran. Demikian koneksi antar materi modul 1.2. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.